Ya, shalom semuanya, kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 39. Sekali lagi 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 39. Persilakan. 2 Samuel pasal 13. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau memakan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, nyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaiankan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergi ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangat marahlah ia.
Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, 'Paranglah Amnon,' maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya, dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicara Yonadab anak Simea kakak Daud katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya, bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Amin. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu dan saudara terkasih, saya ingin membaca 2 ayat dari pasal 12 agar kita bisa melihat dengan jelas interrelasi dari narasi ini dengan pasal-pasal, tentu pasal 12 titik balik itu dari kehidupan Daud dan keluarga dan akan merosot terus sampai pasal 24. Di dalam pasal 12 kemarin kita sudah mendengar dan akan saya bacakan pasal 12 ayat yang ke-10 dan 11 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana bahwa oleh karena itu, jadi ini perkataan Nathan kepada Daud, oleh karena itu mulai saat ini dalam keturunanmu akan selalu ada ancaman pedang, karena engkau telah menghina aku dengan merampas istri Uria orang Het itu. Tuhan juga berfirman, karena segala perbuatanmu itu, maka aku akan membiarkan orang-orang dalam keluargamu memberontak melawan engkau dan menantangkan malapetaka ke atasmu. Aku akan memberikan istri-istrimu pada orang lain dan orang itu akan meniduri mereka di hadapan orang banyak pada siang hari. Jadi pedang dan juga ada pemberontakan dalam lingkup keluarga itu akan terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap raja sendiri, dan istri-istri akan diberikan pada orang-orang lain untuk ditiduri. Nah, di pasal 13 ini kita melihat narasi kenaan relasi antara Amnon dan Tamar.
di mana Amnon ini jatuh cinta kepada saudarinya sendiri. Dan dia berniat untuk bisa mendapatkan Tamar. Dikatakan dalam ayat yang kedua jelas sekali, Tamar ini anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia, tentunya karena dalam lingkup keluarga satu darah gitu. Nah, yang menarik kita lihat di sini ayat yang ketiga dikatakan bahwa Amnon itu mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang cerdik. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Amnon mempunyai seorang teman yang banyak akalnya. Jadi sebenarnya kalimat ini lebih dimaknai negatif ya, atau motifnya tidak baik. Jadi ungkapan Jawa itu kalau ngakali itu ya pakai akal, tapi bukan rasional, tapi licik begitu. Nah, ini yang terjadi dari nasihat dari Yonadab kepada Amnon. Jadi niat hati untuk mendapatkan Tamar dicurhatkan kepada Yonadab. Nah, Yonadab ini cerdas dalam mengakali begitu. Dia menyusun sebuah skenario yang betul-betul dikagumi oleh Amnon, dan kemudian Amnon manut-manut saja mengikuti skenario yang dibangun oleh Yonadab yang banyak akalnya itu. Dan terjadilah di mana ayat-ayat berikutnya itu Amnon kemudian mengikuti saja apa yang dibangun, skenario yang dibangun oleh Yonadab. Ayat 6, sesudah itu berbarenglah Amnon dan berbuat pura-pura sakit ketika raja datang menengok. Jadi Daud yang begitu cerdas ya, terjebak dalam permainan palsu dari Amnon dengan penasihat licik yang bernama Yonadab itu. Dan Amnon menghendaki agar raja bisa memerintahkan Tamar untuk bisa melayani Amnon sebagai kakaknya. Ayat yang ke-10, lalu berkatalah Amnon pada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku makan dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakan itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya itu dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepada supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Jadi niat utama pura-pura sakit ini adalah di ayat 11 ini. Tetapi kita melihat di sini bahwa ayat 12 sampai ayat yang ke-13 itu Tamar menasihati sebenarnya si Amnon agar jangan berbuat seperti itu karena tidak pantas ya di Israel, jangan berbuat noda. Lalu aku sendiri kemana akan kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Jadi Tamar ya smart, memberikan nasihat-nasihat yang baik, mengingatkan persoalan-persoalan etis, persoalan-persoalan moral, baik dalam tataran lingkup kerajaan maupun moral sosial itu, bahwa kalau berbuat seperti ini, ya, bagaimana saya dan bagaimana dirimu, engkau akan dianggap orang bebal, dan nasib saya bagaimana, masa depan saya ini. Lalu ada solusi dari Tamar, dikatakan ayat 13 bagian B, oleh sebab itu berbicara dengan raja sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Nah, tetapi ya, niat jahat itu ya, ayat 14, tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia lalu tidur dengan dia. Jadi akhirnya Amnon memperkosa adiknya sendiri. Apa yang terjadi? Apakah mendapatkan cinta itu yang sejati diperoleh oleh Amnon? Sama sekali tidak ya. Karena ayat 15 dikatakan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Ya, ini patut kita cermati sungguh-sungguh. Amsal juga mengatakan roti curian itu sedap-sedap, enak-enak itu. Segala yang diniati dengan berangkat dari motif yang jahat, berdosa itu kelihatannya menjanjikan sekali, tapi sesungguhnya kesia-siaan. Ya, Hawa juga dibuai oleh
ular untuk makan buah pohon itu, setelah makan baru sadar semuanya tidak seperti yang diimpi-impikan atau ekspektasi itu, realita dan ekspektasi itu sangat jauh sekali. Dan ayat ini dikatakan kebencian yang lebih besar daripada cinta yang didambakan sebelumnya itu. Lalu Amnon mengusir si Tamar, dan respon Tamar bahwa kalau engkau suruh saya pergi, sesungguhnya itu lebih jahat daripada perbuatan itu. Tapi Amnon dengan segala daya upayanya memerintahkan pelayan untuk mengusir Tamar dan kemudian mengunci pintu itu. Jadi Amnon ini mewujudkan niatnya, ya, ada niat yang jahat, ya. Kemudian bersekongkol atau mendapat masukan dari Yonadab yang licik, ya sempurnalah niat jahat itu akannya dieksekusi, dan hasilnya sesuatu yang sangat-sangat jauh dari ekspektasi itu. Perjumpaan Tamar dengan Absalom menarik di ayat 20 sampai 22. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah kakakmu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah. Jadi Absalom ini, kakak dari Tamar, juga melihat ya, tindakan Tamar mengoyakkan baju kurung yang maha indah, meletakkan tangan di atasnya, dan juga debu itu. Disimpulkan dengan jelas bahwa Tamar diperkosa, dan jelas kali ini Amnon yang memperkosa. Tapi dia menasihati supaya Tamar tenang-tenang saja, diam saja. Dan menarik di sini ayat 21, ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangat marahlah ia. Kita tidak menemukan data apa tindakan konkret dari Daud terhadap Amnon maupun terhadap Yonadab, ya. Hanya dikatakan sangat marahlah Daud. Dan narasi itu kemudian berpindah lagi kepada Absalom, dikatakan Absalom tidak berkata apa-apa dengan Amnon, jadi diam-diaman dengan Amnon. Dan sesungguhnya apa yang terjadi? Ya, Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Jadi dari bagian ini kita menemukan di sini bahwa ya, ada niat jahat dari satu anggota keluarga yang hendak memiliki saudaranya sendiri dengan cara yang tidak benar. Ya, niat itu sendiri niat yang jahat, caranya tidak benar, apalagi diberi nasihat, diberi masukan oleh orang yang licik, dan akhirnya terjadi perbuatan itu. Dan berantailah persoalan dalam keluarga ini. Absalom masuk di sini dan membenci kepada Amnon. Absalom kemudian menyusun sebuah skenario lagi untuk membalas tindakan Amnon pada Tamar. Kita temukan dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-39, di mana dia membujuk raja untuk hadir pada upacara ya, pengguntingan bulu domba itu. Dan ketika Daud tidak mau hadir, dia minta supaya Amnon yang disuruh untuk hadir di acara itu. Memang raja memerintahkan pada Amnon untuk menghadirinya, bahkan anak-anak raja yang lain juga ikut hadir. Mereka bergembira bersama, tapi apa yang terjadi? Orang-orang dari Absalom kemudian membunuh Amnon ini, dan kabar tentang kematian Amnon sampai kepada Daud. Ya. Dan info yang diperoleh oleh Daud bahwa semua anak raja itu mati terbunuh. Tapi kemudian Yonadab memberikan informasi bahwa hanya Amnon saja yang terbunuh. Ayat 33, jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon saja yang mati. Hingga cerita kita temukan di sana bahwa ya Amnon dibunuh oleh Absalom, kemudian Absalom melarikan diri, dan 3 tahun dia pergi ke negeri berlindung ke raja negeri Gesur. Ayat 39, raja tidak marah lagi pada Absalom, sudah persediaan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Total waktu kita lihat dari peristiwa Tamar diperkosa sampai ayat 39 itu ada 5 tahun. Waktu yang cukup panjang, dan sesungguhnya
di dalam keluarga ini sudah terjadi persoalan yang serius, yaitu anak-anak dengan saudaranya sendiri itu terjadi clash begitu, dan juga akan ada dampak berikutnya. Kelanjutan kisah Absalom akan terlihat pada pasal-pasal berikutnya, bahwa Absalom akan memberontak pada raja, bahkan membuat raja Daud harus melarikan diri dari istana. Dari narasi ini kita belajar satu hal, bahwa niat jahat ditambah persekongkolan dengan orang licik akan mengakselerasi pematangan niat perbuatan dosa itu, dan pasti itu mendatangkan kehancuran dan maut dalam keluarga. Keluarga Daud ini mengalami broken home karena kebencian, dosa, dan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalamnya. Aplikasi bagi kita, maukah saya dan saudara hidup dalam kasih dan kekudusan dalam rahasia persaudaraan di tengah keluarga. Dan yang kedua, marilah kita oleh ketaatan dan kuasa Roh Kudus terus memohon agar menjaga wibawa rohani keluarga demi kesaksian keluarga dan juga kesaksian di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita meresponi dengan pujian salibnya selama mulia. Kita percaya bahwa setiap dosa pelanggaran kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Karena salib pengorbanan Yesus menyatakan kasih dan pengampunannya buat setiap kita. Kita berkomitmen untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita, dan berdoa untuk anak-anak kita supaya anak-anak muda boleh terus hidup di dalam kebenaran dan kesucian, supaya kita bersama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang kudus, yang dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan mengingatkan untuk terus hidup menjadi teladan, hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa Tuhan supaya kami bersama dengan keluarga kami boleh menjaga kekudusan hidup. Kekudusan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Jikalau ada dosa, pelanggaran
yang menyebabkan Tuhan aib di matamu. Tuhan ampuni dan sucikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, anggota keluarga kami, ya anak-anak kami yang masih muda, Tuhan jagai dari hidup yang jahat, supaya kami Tuhan, anak-anak kami boleh hidup kudus dan jauh dari kecemaran dosa, khususnya dosa seksual. Kami berdoa Tuhan supaya kekudusan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu ditinggikan di dalam keluarga kami. Kami rindu kuasa-Mu yang bekerja. Roh Kudus terus memegang hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.